to ramble. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, now let's open the class by jargon, and here we go. Speaking partner, we are the best partner. All right, guys, so welcome back to Speaking Partner. Guys, today is Friday. It should be our last day in this week, yeah. But I do apologize because a couple days ago we got off due to I got on trip from Jakarta to Surabaya. So tomorrow we're going to have a class, yeah. For all of you who has no activity tomorrow, please do not forget to join our class. Oke, buat teman-teman, selamat datang kembali ya. Hari ini adalah hari Jumat. Harusnya kita libur sih ya. Harusnya kita hari ini hari terakhir kita di minggu ini ya. Besoknya libur, tapi karena beberapa hari yang lalu kita ada off, jadi kita harus mengganti tuh. So besok kita ada kelas ya, jangan lupa. Oke. Saja informasinya. Okay, guys. So, well, as I told you yesterday, today we're gonna talk about our school years. Seperti yang Brian udah sampaikan kemarin ya, hari ini kita akan membahas tentang school years. Nih, teman-teman ada yang kepo nggak? Kenapa tumben banget Brian denger lagunya K-pop? SNSD lagi. Generation lagi. Iya. Generation. Yeah, guys. So actually that song has a story. When I was in senior high school, pas saya lagi di SMA dulu, there was a class meeting. Pasti ada ya di pertengahan semester kan pasti ada class meeting gitu kan ya. Kalau di sekolah saya dulu itu namanya KTS, kegiatan tengah semester, nggak tahu lagi kalau sekarang namanya ganti. Dulu kelas meetingnya namanya KTS, kegiatan tengah semester. And there were a lot of event. Ada banyak banget event-event acara-acara pas ada KTS. Of course, it's about sport and also art and also culture. Semuanya ada. Pasti sport ada, seni ada, culture ada, terus knowledge juga ada. Nah, one of activity who I joined to, it was dance. Tuh. Nyangka nggak kalau saya dulu pernah ikut ngedance? Enggak. I did when I was in the first grade of senior high school. Jadi di kelas 1 SMA dulu saya dipaksa untuk ikut ngedance, guys. Ya udah, mau nggak mau. Apa? Itu lagunya gimana coba? Bruin ngedance. Gini. Gimana coba? Oh my Ngikutin lagu God. G. Di dalam lagu G itu kan kayak gini tuh masih inget banget kayak gini saya, terus itu G, ya Allah sumpah. Itu Coba contohin, Bro. Satu sekolahan rasanya kayak wah, apalagi masih kelas 1 tuh. Bro, coba contohin, Bro. Ya, cukup. Allah sudah berlalu. Sudah tinggal cerita saja. Oke, itu lagu yang tidak bisa saya lupakan karena itu sangat berkesan. When I was in first grade of senior high school, that was the song background of my dance. It's about class meeting. Ya, kelas 1 banget dulu. Ya udah pokoknya dipaksa teman-teman saya kan. Udah nggak apa-apa, kamu bisa kok, kamu bisa. Nggak bisa, orang aku nggak pede gitu kan. Nggak apa-apa, mesti diancam kayak gini kan. Because I was joined extracurricular Paskibra. Dulu tuh saya joinnya Paskibra. So, mesti dibawa-bawa kayak gini. Kamu kan Paskibra, masa kamu nggak berani sih? Masa kamu pemalu sih? Apaan gitu kan? Ih, jangan gitu dong. Jadi menjelek-jelekan Paskibra ya jadinya ya. Ya udah, akhirnya kayak oke, ikutin aja, saya turutin. Oke, itu masih belum semuanya. It is not all about my story in my school years. Itu masih belum semuanya ya teman-teman. Nanti akan ada cerita lagi kalau misalkan ada ada kesempatan untuk Broin bercerita lagi ya. So today we're gonna talk about school years. Hari ini kita akan berbicara tentang school years. Yuk kita cari tahu. Seperti yang Broin kasih tahu kemarin ya. Yesterday I told you
What were you in your school years? Oke, Brian nggak tanya senior high school ya, tapi your school years. Berarti kan dimulai dari teman-teman pertama kali sekolah, nggak tahu dimulai dari playgroup dulu, ya, atau mungkin langsung masuk TK, karena kan dulu masih belum ada keseharusan untuk masuk SD itu minimal 5 tahun. Kalau sekarang kan sudah ada ya. 7 tahun. Saya dulu 6 tahun. Enggak, belum ya. Oh, oke. Oh, rada ketuaan ya. Kelamaan main. Kalau dulu sih nggak ada ketentuan. Seingat saya dulu nggak ada ya, karena Ada. Dulu 6 tahun. oh ya, kalau saya dulu Yes. tuh saya TK-nya katanya 4 tahun karena nggak ada PG. Kan. Ya, zaman saya masih belum terlalu banyak PG. Ya, PG masih belum maksudnya playgroup. Playgroup masih belum nyebar, jadi adanya TK. TK-nya dulu saya 4 tahun katanya. Berarti kecil banget tuh. Baru pas saya masuk SD itu pun nggak dinaikin. Jadi masuk SD tuh umur saya masih belum cukup, masih belum 5 tahun. Akhirnya nggak dinaik kelaskan pas kelas 1. Baru deh ikut angkatan baru. Nah, tetap aja saya masih ikut angkatan 95, sayanya masih 96 sendiri, masih terlalu muda. Ya udah akhirnya ikut mereka. Gitu guys. So that's why when I was graduated from my senior high school, my age was 17 years old. 5 atau 4 months gitu. Jadi saya lulus SMA itu masih 17 tahun lebih 4 bulanan. Dan itu masih nunggu tapi pas banget pas pendaftaran polisi itu umur saya udah lengkap 17 tahun 6 bulan. Alright, guys, when we were in the school year, there are 3 categories. Pas kita lagi di zaman SD, SMP, SMA atau TK ya, kalau ada TK, PG juga kalau misalkan ikut PG, kita itu ada 3 kategori tahu. Yang pertama, you're going to be an alpha. You're going to be so dominant and you lead your friends. That is bullier. Pasti ada satu orang yang selalu mendominasi. Satu orang yang menjadi bukan panutan ya, kayak misalkan ada apa-apa dia diikutin mulu. Mau game apa pasti diikutin mulu. Nah, itu tuh calon-calon bullier tuh, karena dia punya kuasa. Yang kedua, pastinya ada pembuli, ada yang dibully. Pasti ada victim. Victim itu adalah korban. Jadi dia itu kayak apa ya, yang selalu buat. Ini bukan berarti dia yang selalu dibully ya, tapi dia tuh sukanya disuruh-suruh, terus suka diejek-ejek, suka dibercandain, suka dikibulin, pokoknya dia deh intinya sasarannya. Yang terakhir, you are normal. Ya kalau normal mah standar ya, berarti dia tuh nggak ikut ngebully orang, yang nggak pernah dibully juga, nggak pernah ngerasain diejek, nggak pernah ngerasain ngejek, juga kayak nggak mau repot sama kelas, dan segala macam. Nah, nanti kita bakalan lebih tahu setelah kita buka-bukaan kartu setelah ini. Okay, guys. So, because today we are talking about school year, so our topic goals is remember about our school year's moment and anything about it. Yuk kita coba recall ya. Ini adalah vocabulary yang akan membantu teman-teman ketika kita berbicara tentang school years. Ya kayaknya ini udah umum ya. Teman-teman masih belum nanti ya. Kelas jam 8 nanti akan kebagian cerita saya My Puppy Love. Karena berbicara tentang past experience. Tuh. TK bahasa Inggrisnya kindergarten. Teman-teman ini suara Bro In udah cukup atau kekecilan? Udah cukup. Enough. Okay. Right, so guys, now take a look here. These are vocabularies when we are talking about school years. If you were in playgroup, tetap playgroup ya. Jadi playgroup sebelum TK. Itu udah taman bermain. Terus kalau TK, kindergarten. Tahu nggak kindergarten itu kata serapan tahu. Jadi dia tuh bukan bahasa Inggris murni. Ada yang pernah tahu? Kindergarten itu serapan dari bahasa Jerman. Kindergarten. Oke, next SD. Kalau SD, teman-teman taunya yang mana? Primary atau elementary school? Elementary school.
Oke, kalau SMP lebih sering dengernya secondary school atau junior high school? Senior high school. Oke. Kalau SMA lebih sering denger high Senior. school atau senior high school? Senior high school. Senior pasti ya karena ada SMA-nya. Oke guys, so you do not need to compare which one is right, which one is mostly atau commonly used in conversation. Those are correct. Those are used in every single conversation or mentioning about school year. But the differences is, perbedaannya adalah elementary, junior high, senior high, ya itu ada schoolnya di belakangnya ya, jadi jangan cuma elementary aja. Elementary school, junior high school, senior high school, itu digunakan ketika teman-teman yang biasanya ikut accent Amerika. Kalau teman-teman yang suka menggunakan accent British, biasanya kalau SD, primary school, secondary school, high school, dah nggak ada seniornya, cuma high school aja. Terus yang lebih sering digunakan yang mana? Nih, makanya tadi Bro tanya, teman-teman lebih sering dengar yang mana? Kalau lebih sering dengar yang itu ya berarti teman-teman sukanya boleh mengikuti itu. Nanti di bagian satunya just to know aja. Oh, perbedaannya ini loh kalau misalkan lagi ngomong sama orang British, lagi ngomong sama orang Amerika, atau mungkin English in general pasti pakai American, elementary school, junior high school, senior high school. Tapi kalau untuk British dunia akademik biasanya primary school, secondary school, senior high school. Okay guys, so perhaps it's kind of a tips if you are taking TOEFL or perhaps like IELTS and you are having an examination about apa ya, holding a certificate of mastering English buat teman-teman yang mungkin punya purpose atau mungkin punya spesifikasi pengen scholarship beasiswa. Kalau misalkan teman-teman mau ada interview kayak di IELTS itu kan pasti ada interview sama native speaker. Nah, teman-teman boleh tuh pakai yang lebih disarankan untuk yang primary school, secondary school, high school itu. Oke, bukan berarti harus berkiblat sama British, enggak. Tapi lebih apa ya, lebih akademik aja ketika teman-teman menggunakan primary school, secondary school sama high school. Nah bro, kalau misalkan pakai elementary school, junior high school, senior high school emang nggak boleh? Boleh, juga nggak salah. Si native speakernya juga paham kok, tapi kan biar lebih beda aja tuh. Alright, oke. Terus untuk teman-teman yang SMK, vocational ya, bukan vocation. Oke, vocational high school. Terus kalau misalkan nih teman-teman yang bro, saya bukan SMK, bukan SMA, saya MA. Ada yang tahu nggak? Ini berlaku bukan hanya untuk MA aja ya, nanti sesuai dengan sekolah keagamaan masing-masing. Kalau sekolah Kristen namanya apa? Madrasah. Kristen tolong. Yang Kristen bukan madrasah dong. Kalau sekolah Kristen Katolik itu namanya apa? SMK. Santa Paulus. Same biasanya sih, Broin. Apa? Broin pengen tahu dong. Nggak, kalau misalkan kalau yang Muslim kan SMP namanya MTS, Madrasah Sanawiyah. Kalau SMA, MA, Madrasah Aliyah. Nah, kalau agama-agama seperti Kristen, Katolik, dan agama-agama yang lain, kalau sekolah keagamaan namanya apa? Bukan pondok ya, bukan pondok. Kalau Kristen atau Katolik bisa pakai Saint gitu, Saint Santo. Atau Saverius, seperti yang sudah di chat, masuk di chat itu. Oh itu. Ih, Broin pengen tahu, pengen kepo. Saverius. Itu Saverius itu untuk apa? SMP, Katolik SMA? SD, SMP, SMA, Broin. Oh, Mereka sama SMA, Broin. SD, sama. SMP, SMA, Broin. Berarti gimana? Kalau misalkan Saverius Santo diikuti itu nama sekolahnya. nama sekolahan kayaknya. Itu nama sekolah, bukan Nama sekolah, bukan Nama sekolah dan nama yayasan. bukan tingkatan sekolah, tapi nama sekolahnya. Nama sekolah. Iya, Saverius. nama yayasannya, Broin. Nama sekolah sekaligus pelindung sekolah. Iya, seneng banget kalau misalkan. Well guys, I really interested talking about this because when I was in kampus
Inggris Pare ya, dulu bener-bener yang offline sebelum ada pandemi. I got a member, and my member was a sister. Suster, jadi ya, saya seneng banget dulu itu karena ada suster Katolik suster dari ya? Katolik kalau salah. Ya. Iya, Ya, kalau ya. suster dari Keren. Katolik ya. Katolik, Ya, suster jadi Katolik. seneng banget bisa ngobrol, sharing gitu kan. Terus karena apa? Katanya gini, it's okay bro, I'm not that, ya gimana ya? It's okay, I am like this because I used to apa ya? Dedicated myself and we were taught to be natural gitu kan, kayak nggak apa-apa, kami tuh memang kayak gini kok, kita netral, kita memang diajarkan untuk netral because we are not belonging we're not belonging to someone gitu kan, kita itu tidak ada hak milik gitu kan. Hah, maksudnya nggak ada hak milik itu kayak gitu? Iya, banyak deh gitu, seneng banget sharing-sharing sama mereka, menyenangkan memang. Berminat pindah agama? Tidak. Oke, tetap. Alright, tapi seneng kok, enak ya kalau sharing. Oke, langsung aja ya. Next, pesantren atau asrama. Ini bukan hanya untuk pesantren ya, tapi asrama, boarding school. Udah. Satu lagi tuh apa ya? Ada istilah lain selain boarding school, teman-teman. Kita lupa. Nah, ini kalau ingat lagi ya. Boarding house, bukan boarding school. Kalau boarding school itu lebih ke pesantrennya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sekolah mondok kayak di luar negeri kan ada tuh teman-teman sekolah atau mungkin teman-teman berkuliah. Terus di dalam kuliah itu ada asramanya juga. Nah, itu boarding school. Oke. Itu boarding school. Berlaku untuk semuanya, nggak hanya pesantren saja, tapi semua sekolah atau university yang punya asrama. Boarding school. Ya. Apa bedanya sama boarding house? Kalau boarding house itu mess, kayak yang Bro In tempatin sekarang nih. Itu mess. Kos-kosan. Iya, kayak kos-kosan tapi disediakan oleh si tempat penyelenggaranya. Tuh, boarding house. Beda ya, beda asrama, beda mess. Kalau asrama berarti udah jadi satu sama lembaga itu, tapi kalau boarding house ya tempat tinggal yang disediakan oleh si penyelenggara. Oke, university, college, kampus sama ya. Diploma. Bacanya diploma. Bachelor, magister, terus doctoral, principal atau headmaster. Oke, principal itu untuk British, headmaster principal itu Amerika, headmaster itu untuk British. Nah, teman-teman lebih sering denger yang mana? Pasti headmaster ya. Headmaster. Ya makanya itu, kalau misalkan tanya, bro, lebih seneng pakai apa sih kalau belajar bahasa Inggris, Amerika atau British? Dua-duanya. Gitu ya. Jadi jangan bilang British aja, American aja. Kadang teman-teman kalau misalkan, saya kiblatnya British, tapi vocabulary-nya nggak ngikut British. Gitu, kayak nih kita taunya elementary, junior, senior. Tapi giliran kepala sekolah, headmaster, itu kan punya British. Oh ya, headmaster itu untuk laki-laki, kepala sekolah laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan itu ada sendiri. Namanya headmistress. Jadi kalau bapak kepala sekolah headmaster, kalau ibu kepala sekolah headmistress. Oke. PhD itu saya nggak tahu ya, saya nggak sampai PhD. PhD itu S3 bukan? Physical doktoral. Doktoral ya. Harusnya S3 ya. Ya berarti. Yes. Maaf ya. Ini diganti. Oh, berarti di modulnya teman-teman yang mungkin teman-teman cetak itu diganti juga ya. Karena saya jarang aja buka ini. Oke, janitor. Oke, tempat. Subjek udah, subjek pelajaran, homework atau assignment. Bedanya apa homework sama assignment? Assignment. Homework kerjaan di rumah, kalau assignment itu kerjaan di sekolah. Oh, gitu. Oh, oke, boleh. Jadi homework itu pekerjaannya dibawa ke rumah, kalau assignment itu berarti tugas di sekolah, dikerjakan di sekolah gitu. Ya. Assignment juga tanda tangan ya. Boleh sih. Assignment. Itu Assessment untuk pekerjaan, homework untuk sekolah mungkin.
Iya, boleh lebih kayak gitu. Assignment juga bisa artikan kalau untuk perkuliahan assignment bukan homework ya. Oke, boleh deh. Oke. Teman-teman udah tahu ya, semuanya sama ada intinya tugas dua-duanya tuh. Terus ada extracurricular student. Oke, student, bukan student ya. Student Association. Kalau di Indonesia ini tuh namanya kalau di SMA ini namanya OSIS ya, Student Association, perkumpulan siswa. Kalau BEM itu ada, cuman Bro In lupa. Udah lama nggak kuliah nih. Dia nggak tahu, dia lupa. Sama deh, anggap aja sama dulu ya. Student Association ada sendiri istilah BEM. Terus ada banyak organisasi di perkuliahan, tapi nggak usah di situ dulu. Kursusan, paket money, uang jajan, tuition, SPP, puppy love, cinta monyet. Ayo, udah dapat cinta monyet belum? Ada di sini selama sekolah nggak punya cinta monyet? Saya. Nggak percaya. Monyet. Orang Kok saya bisa gak aja. percaya? Ya. Anda orang seperti Anda. Masa iya? Pasti Anda Seriusan? menghabis-habiskan Nggak perempuan. Jujur. Oke, udah. Ini vocabulary-nya aman ya? Aman. Aman. Jadi gitu doang vocabulary-nya. Cuma ini di bagian magister itu master atau S2, PhD-nya turun ke doktoral. Oke, tolong ya. Oke, everybody, now let's have a chat. Sekarang waktunya kita untuk ngobrol nih. Do you miss your school, guys? Yes. Yes, maybe. Maybe I like. miss my school. Oh, right. So I got a little bit missing my school, but it's not that big because it's already changing and it's become bigger. It's become better and bigger. Ngerasa nggak setelah kita lulus sekolah itu ngerasa kayak makin bagus aja? Iya. Ya. Belum bisa merasakan. Betul sekali. Ring basket dulu Iya lagi jelek. dan tidak merasakan. Tiba-tiba Iya. gue keluar langsung bener. Mana saya dulu pas lagi dibongkar-bongkarnya ya. Kelas Iya. porak-poranda. Saya dulu tuh harusnya kelas 1 paling ujung, kelas 2 nanti tengah, kelas 3 paling depan. Giliran kelasnya dirombak. Maksudnya kayak direnovasi, kelas saya mencar-mencar. Mbah, tidak menyenangkan. Okay, what do you miss from your school? Canteen. Yeah. No. Or public school. Public health school. What do you miss from school? Playing basketball with my bros, I think. Okay, Basketball court. nice. So what about the others? What do you miss from school? With my friends. Playing football. Okay, nice. What else? Eat in the canteen. Alright, eating in the canteen. Terus apa lagi? Playing volleyball. Get out the school Oh. and playing warnet. Oke, Quietly. zamannya warnet ya dulu sama. Iya. Kalau gitu PS lah ya, PS Iya, 2 iya. biasanya. Ups. Ngelimput. Dulu skip the class ya. Jadi kalau misalkan keluar dari sekolah atau apa ya istilahnya kalau di bahasa saya Bolos. di Jawa Timuran itu namanya ya bolos. Itu namanya ngelimput. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia bolos lah ya. Ada yang alasannya sakit, ada yang alasannya kebelet berak. Ya actually the place ya kalau misalkan bicara nomor 3, what are your favorite place to visit at school and why? It is not library because perhaps I just library when I was in my senior university. Kalau university saya lebih banyak menghabiskan waktu di perpus apapun itu, meskipun zaman pandemik pun saya masih tetap main ke perpus. But when I was in the school years, exactly in my senior high school, the place that I love to visit was canteen first, and the second one is public health school, UKS, tempat favorit saya. Ya karena saya tinggal nyakit aja terus tidur, dikasih teh deh. Mantap, Ada yang sama kayak gitu? mantap.
Ada sama kayak gitu. Ya, Kadang dikasih teh karena dulu panas, tuh kayak kadang dikasih bosen teh atau mungkin es manis. enggak lah, teh anget pastinya. Teh hangat Yeah, ya, actually, itu. because in my public health school there was a nurse. Ada ya namanya perawat ya, cuman mbaknya itu bidan. Mbaknya lulusan bidan, tapi at least ada perawatnya sendiri di sekolah di UKS saya. So I always like skip the class. I said, ma'am atau sir, I apologize. I got a little bit dizzy. May I go to public health school for a while to check up my condition? Oh Where yeah, you- sure. Where you like go to canteen, bro? Yeah, because I love pentol and also gorengan there. Ya, pentolnya enak. Kalau di tempat saya di Jawa Timuran itu namanya pentol ya. Kalau di tempat teman-teman mungkin cilok kayak gitu kan. Pentol. In my Tahu kan pentol? canteen Cimol. there is a Ball. keripik babi. Oh. I buy what that. Oh, babi buy one get one. Kirain keripik babi beneran. Oke, enggak. Saya dulu tuh saya like gorengan. And also in my school, I mean like in my canteen, there were tahu nggak? Itu tuh kayak jajan-jajan pasar gitu loh. Ada di kantin. Tuh, jadi kayak apa? Pernah tahu kelanting? Nggak tahu. Klanteng. Taunya telur gulung. I know. Kelanting itu kayak cenil. Teman-teman tahu cenil? Apa namanya, Ya, bro? Bro, cenil. cenil. Coba ketik aja di Google ya. Kelanting. Kelanting itu sama kayak semacam cenil berwarna merah, red color, and sometimes there was Manis ya? namanya apa ya yang bulat-bulat itu ya? Ini ya? Ya, terus ada parutan kelapanya. Mana nggak kelihatan? Ada parutan kelapanya, terus dikasih kecap. Nah, itu enak banget. Terus ada jajan-jajan basah, Iya, bro. jajan-jajan pasarannya basah kayak gitu, Bro. Iya, betul banget. Yes. I love that one. Nggak bakalan ada, itu adanya di pasar-pasar. Klepon, ada. Iya tuh. Jadi suka ke kantin tuh karena beli jajanan kayak gitu doang. Snack tradisional. Ya, bener banget. Nah, that's the thing that I miss now. I think you go to canteen because you can eat more, but you pay less. Oh, itu rahasia. Pernah kok saya kayak gitu, pernah. Saya juga tidak bakalan berbohong, pernah kok saya kayak gitu. Sama, saya juga pernah. Same with Yeah. me. Ongol-ongol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda juga bilang gini, astagfirullahaladzim, iya saya juga sih. Oke. Alright, so the last one. Nih, Karina, ayo kita jujur. What are good and bad moment at school? Kalau saya tadi udah ya, saya nggak tahu nih. Kalau aku ngebakar itu. Ngebakar bola yang harusnya nggak boleh dipakai tapi kita bakar bareng temen. Karena bola itu bola basket keramat. Jadi pas dilempar dia belok. Jadi bakar sama kita harusnya nggak boleh, tapi kita bakar. Itu bad momennya. Ya ampun. Ada ini nggak? Terus coach kita nyariin bolanya mana kan? Kita pura-pura blow on. Ada ini nggak? Ada karmanya? Nggak ada. Nggak tahu kalau. Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang. Wah, itu bisa jadi cerita horor tuh. Mana ada? Oh, pas belayang didorong gitu ya? Iya. Tiba-tiba si bola itu ternyata ada kayak Chucky Play. Boleh. Wild sekali. Oke, nice. Sangat di luar nalar. Itu yang bad momennya. Coba kita dengerin good moment dari yang lainnya. Ada yang mau bercerita? Kalau good moment When I let go to school. menang Olimpiade. Apa? Menang Olimpiade. Oke, Olimpiade apa? Makan kerupuk. Olimpiade matematika. Wih. Juara berapa?
Hebat. Waktu itu sih untuk tingkat kecamatan aku dapat juara 2. Wih, Juara pinter 2. dia. Keren, bagus. Kecamatan loh. Terus pasti naik ya. Setelah kecamatan dibawa ke Dan kabupaten. kecamatan naik ke kabupaten dan ya disitulah nggak bisa bersaing. Out lah. Belum. Bukan nggak bisa, tapi belum ya. Ya, Kasih kesempatannya di Nah. lain waktu. Ih, congratulations. 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 Alright, good. Dah, sebelum ke slide selanjutnya, Bro In mau ajak teman-teman untuk translate ya. Apa aja yang teman-teman tadi udah ceritain, dimulai dari yang bad moment yang Bro Brian tadi dibakar, sampai yang menang juara. Oke, yuk sekarang kita ke whiteboard. Biar teman-teman tahu gimana cara bilangnya. Oke guys, so ya ini mau nggak mau Bro juga harus ngejelasin sedikit ya tentang past experience. Jadi ada past tense yang harus teman-teman gunakan selama teman-teman bercerita. Because kita ceritanya ada di masa lalu semua, bener kan? Alright. Yes. Oke, past tense ini adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Biasanya dia ditandai dengan verb 2 atau kalau bukan kata kerja biasanya ada was, ada were. Nah, nih. Ya. Oke. Terus langsung aja ya ke rumusnya. Salah. Formula. Kalimat itu ada 2 teman-teman. Ada kalimat verbal. Verbal ada yang tahu? Enggak. Kata kerja. Loh. Verbal sentence itu berarti kalimat yang mengandung kata kerja. Ingat ya. Verbal dari kata Kalimat yang menggunakan subjek, yang menggunakan Kalimat bukan ya. ini. Bro, Ya, patah-patah, sentence kalimat Bro. kan. Oh iya, maaf. Brain of camera dulu. Apa itu kalimat verbal? Iya, kalimat yang menggunakan kata Terus nominal. Kalau nominal itu kalimat selain kata kerja. Contohnya, Kata kerja. ada anak. Ada yang pernah tahu anak? Anak itu apa? Adverb, noun, and adjective. Gila, tahu. Adjective, noun. Pernah Broin kasih tahu ya kayaknya? Pernah. Oh, udah, simple present. Pantes sudah tahu. Ada adjective, noun, adverb. Oke, terus formulanya ada positif, ada negatif, ada interrogatif, atau kalimat tanya. Nah, ingat kalau verbal itu diawali dengan verb, berarti subject plus verb Subject plus verb 2. Kalau kalimat negatif gimana? Subject plus did Plus was. not Oke, nice. Did. not Verb 1 ya. 1 Yes. Oke, kalau ini did-nya duluan. Did. It was. subject Oh, jangan lupa question word. Question mark. Oke. Untuk kalimat yang nominal sentence, salah positif dulu. Positif. Oke, kalimat positifnya subject, Tambah was or were. was atau were ya. Kalau were Tambah anak. Kapan? Tambah anak. Nice. Kalau negatif subject was, were, Not. Nah, kalau interrogatif was were Was, were, subject object, anak tanda tanya. Oke, nice. Tadi ceritanya pengen bilang kayak gini. Bad momennya adalah
Aku pernah dulu aku membakar apa ya enaknya bintang ada. Dulu aku membakar bola I burn the ball. Oma, bola basket. I burn Berarti the gimana basketball. translate-nya? tante Getty. I burn the basketball. I Elena. burn Sudah aku minatan tante Getty. Tidak. Kapan itu aku lupa belakang. Basketball. Oke. Basketball. Basketball. Nice. Terus I didn't burn. pelatihku Hah? tidak tahu Dulu aku membakar bola. di mana. Nih Broin jadi ingat kemarin kan sempat Broin kasih tahu ya. Kalau misalkan ada 5W1H tapi dia difungsikan tidak sebagai kata tanya di kalimat awal atau induk kalimat, maka dia tidak perlu ada kalimat inversi atau tidak usah dibalik. Nah, ini nih, di mana bola basket itu? Yuk coba. Dibakar. Ini masa lalu ya. My coach didn't know. My coach didn't know. Not Where is Nah, where were where Coach the don't know where the the ball was. basketball? Nah, Where the ini basketball was? yang Broin bilang. Kalau misalkan kalimat tanya, dia difungsikan sebagai kalimat tanya yang letaknya sebagai main clause. Ingat ya, kemarin kita udah belajar main sama head. Kalau misalkan dia diletakkan di main clause, dia harusnya where was the ball? Karena dia tidak sebagai main clause, dia itu di sub clause di anak kalimat. Induk kalimatnya kan ini nih. My coach didn't know. Ini adalah induk kalimat. Nah, dari where the ball was, ini adalah anak kalimat. Makanya tidak usah dibalik. Where the ball was. Nah, ini ya. Yang ini Broin kemarin yang sempat stuck. Aduh, contohnya apa lagi ya? Nanti deh kalau misalkan Where ada the kalimat. basketball was? Oh iya. Boleh. Well, the Basketball was. basketball was. Nah, kayak gitu. Oke, contoh yang lain. Tadi yang di bad, yang good. Saya menang. Saya menang, benar. Saya menang Olimpiade Matematika. Gimana? I won. I won the mathematics Olympiad. Ya, I won won bentuk kedua dari I win. won I won Math Olympiad. the mathematics. Olympic. Math Olympic. I won the math. I won math. I won the math Olympiad. Oke. Tapi maaf ya sis. Tapi Broin persingkat aja. Tapi saya tidak lolos di I am not. babak Lolos selanjutnya. apa ya? Buat gini aja nggak apa-apa kan ya sis ya? Sukses. Nggak apa-apa ya. Lolos apa Gimana ya? ya? But I didn't pass. Oh, pas. But I didn't pass. But I didn't pass. Didn't pass. The next. Kayaknya kita kemarin belajar Fun Boys bukan? Yeah. Ayo. Ya, betul. Yat, masih inget? Yet I didn't pass. Yet I the next. didn't Pass the next. Apa? Next Next step juga nggak apa-apa. step. Oh ya, the next level boleh. Nah, gini guys. Kalian udah belajar Fun Boys. Terus kemarin belajarnya buat apa? Yet I didn't pass the next level. Nggak salah kok pakai but, cuman Broin pengen bervariasi aja biar teman-teman berguna Fun Boys-nya yang kemarin. Oke? Udah aman ya? Perlu di screenshot? perlu
Perlu. Boleh. 50. Tampar. Untuk sementara. Bagus loh. Niatnya loh. Wow. Oh, suaranya bagus Yes. banget. Baru Nyanyi tahu. dong. Telat. Baru tahu telat. Oke, Bro bantu ya. Terus kita lanjut nih. Sekarang waktunya untuk praktek. Waduh, punten saya telat. Saya ganteng banget, siapa yang screenshot itu? Makasih. Mulai. Pas lagi bagus lagi. Bro Ahmad mutakin. Mutakin man. Mustain. Oke guys, now let's take a look here. Tadi kan udah Broin ya, Broin arahin gimana caranya pakai. Ingat pokoknya teman-teman pakainya verb 2 semuanya, atau kalau misalkan bukan kalimat kata kerja harus ada was atau were. Now let's talk about this. Oke, kita belak-belakan ya. Jadi kita saling ya udah terbuka aja satu sama lain. Kalau misalkan if your time in your breakout room it's not enough, guys, so just pick one question that is necessary to answer. But if the time is available, pertanyaan ini ada banyak ya, pasti nggak cukup untuk 10 menit aja. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu aja yang menurut teman-teman pengen dijawab. Misal nih dari pertanyaan ini ada yang lebih teman-teman pengen nonjolin di bagian achievement. Ada tahu achievement artinya apa? Pencapaian. Oke, benar. Jadi teman-teman pengen menonjolkan achievement teman-teman. Misal nih, what are achievements that you have? Alright, when I was, ingat ya, di masa lalu semuanya. When I was in senior high school, atau mungkin achievement teman-teman yang paling banyak di mana? Senior high school, atau mungkin di elementary, boleh pilih salah satu. When I was in senior high school, I joined Paskibra extracurricular and I won a lot of achievement such as the best formation, juara umum 1, terus apa lagi? The best PBB kreasi formasi, terus the best Danton dan lain-lain kayak gitu misalnya. And also it's not only for non-academic but also I had achievement from my academic such as apa gitu. Nah, boleh dijelasin aja. Tuh, terus kalau misalnya nih, what are the worst moment you have ever done at school? Apa momen yang terjelek ini ya? Kayak misalkan ya bad moment lah intinya ketika teman-teman di sekolah. If you could turn back time, what would you want to do or change? Kalau misalkan teman-teman ingin memutar waktu kembali ke zaman-zaman sekolah, teman-teman pengen memperbaiki apa sih atau pengen melakukan apa? Gampang kan pertanyaannya? Gampang ya? Okay guys, so I do apologize. I cannot choose you one by one here to answer or to be a volunteer to answer this question. So you may do or share this question into our breakout room. Oke, teman-teman Broin nggak bisa tunjuk teman-teman satu persatu ya, karena waktunya nggak cukup. Jadi Broin akan sediakan breakout room untuk teman-teman sharing. Okay. Alright. Now I have 10 breakout room. Broin ada 10 breakout room. And now because the time is limited, so I give you 10 minutes. Broin kasih waktu 10 menit, makanya pilih satu aja yang teman-teman pengen tonjolin. Boleh achievement, boleh menceritakan dulu sebagai apa, atau mungkin momen-momen yang sangat buruk di sekolah, dan juga ketika teman-teman mempunyai kesempatan untuk berapa. Okay, you got this? Okay, yes. Once again, I just want to remind you the way you are talking about the school years, you have to use past tense. Okay, moreover about past tense. Semuanya menggunakan verb 2 untuk kalimat kata kerja. Kalau nominal pakai was dan were.
Okay, guys, seems like you are so ready. Now I send you into the breakout room, and here we go. You may share screen in your Bye. breakout room. Have fun. Have fun too.
Halo, halo, halo. Hai. Alright Hi. then, so welcome back Hi. guys. Welcome Hi, back. Bro Thank In. you for welcoming us, Bro In. Oke, tadi kenapa ada yang bingung ya? Iya. Ya, gimana nggak bingung dan bosan cuman berdua saya, Bro In. Ya, sengaja. Ya, Emang Broin pantau. Kasihan Tapi nggak apa-apa. sekali. Berdua. Seriusan, tadi ada di grup 9 sama 10. Cuman di grup 10 Broin masukin ada Harus. Bro Ahmad Mustain baru join kan. Broin masukin ke grup 10. Ya, tapi bener-bener aktif berdua. Seriusan. Bro Jared, Bro masih mending 2 tapi aktif di Bro In di tempat saya ruang 3 pada meditasi semua. Saya sapa-sapa tapi mereka gak nyahut. Gimana dong? Masa saya sendiri? Ini nggak mau bilang, tahu gitu. Tadi Broin mampir. Broin terakhir di grup 2 tadi. Dengerin. Ya, jadi harusnya aku Broin sendiri, mampir Bro. di grup 9. Soalnya Iya. di dua ini. Broin, tadi ada yang gak ngerti juga tentang pertanyaannya tadi. Banyak. Ya, tadi di grup 2 ya. Iya, jadi achievement itu maksudnya itu Apa yang sudah dicapai? teman-teman itu achievement itu apa sih, pencapaian atau Pencapaian. dulu Pencapaian. ya pencapaian. Gitu. Atau Pencapaian di sekolah. Gak harus Iya, pengalaman pencapaian, terus. gak harus juara, gak harus menang Prestasi. olimpiade atau mungkin menang lomba apa enggak. Contoh, Iya. mempertahankan juara kelas, misalnya 3 besar di kelas dari kelas 1 dari SMA sampai dari SD sampai SMA 3 besar mulu. Nah, itu juga achievement. Jadi bukan berarti achievement itu harus menang juara 1, 2, 3. Iya, Enggak. bener. Achievement itu apa yang dipertahankan. Kayak misalnya nih Bro Brian nih. Jadi idolanya cewek-cewek dari SMP. Karena anak basket. Aduh, Broin, Makanya. jangan. Wadidaw. Itu nggak benar, adik-adik. Jangan dicontoh. Itu tidak Prima benar. donanya. Oke, nah kayak gitu ya. Tapi gak apa-apa, nanti coba dipraktekin lagi ya teman-teman ya. Pasti tadi kurang puas ya? Aku Belum puas. Kurang Asli, puas bener. masih banyak yang belum bisa jawab, Broin. Iya, di besok- aku malah ada 2 orang yang nge-mute. Besok kan Aku skip aja udah. teman-teman Bola. iya, boleh. Anyway, besok kan mini exam dan juga feedback. So guys, so tomorrow there is no material. It's going to be full of your time 60 minutes to talk, but I'm going to give you some clue. Nah, karena teman-teman hari ini ngerasa kayak kurang puas gitu kan dengan school years-nya masing-masing, gimana kalau misalkan teman-teman besok silakan prepare for your answer for all this question that we practice today. Apa yang jadi apa yang menjadi praktek kita hari ini? Contoh tadi ada apa aja? Teman-teman itu dulu pas zamannya sekolah itu di posisi apa? Apakah bullier, apakah victim, apakah normal aja? Ceritakan Bullier. kenapa kok di posisi itu. Yang kedua, udah kelihatan. Oke. Yang kedua tadi apa? Achievement. Yang ketiga itu kalau nggak salah worst atau bad experience. Worst moment. Yang terakhir itu kalau misalkan bisa kembali lagi ke masa lalu, teman-teman mau melakukan apa dan mau merubah apa. Nah, silakan 4 jawaban itu di-prepare. Besok istilahnya teman-teman itu kayak pidato. Jadi teman-teman langsung aja bercerita tentang school years-nya teman-teman masing-masing. Gimana? Deal? Oke. Ingat ya, Oke. Brian Deal, udah Brian. spill nih. Jadi teman-teman harus udah prepare semuanya. Yes. Tolong di-prepare besok, Bro. Ini nggak ada materi lagi. It's going to be your main besok itu apa namanya? Mid exam bukan sih? Besok itu mini exam. Besok itu mini exam atau mini exam. Ya, halo. Broin, Oke, halo. Ya, Broin, what's going on, itu bro? yang barusan itu bisa di share di WA group. Udah kan? Sedang Already. Coba Oh, oke. cek Thank you, lagi. thank you. Sorry. Oke. already. Udah tuh. Oke, besok ingat ya teman-teman, besok gak ada materi. Paling Broin akan tekankan lagi penggunaan verb 2 karena tadi sempat banyak yang kelolosan. Oke, silakan di-prepare. Besok masuk langsung teman-teman akan praktek.
prakteknya nggak satu-satu ya, tapi tetap di breakout room. Karena kalau satu-satu nanti apa ya, nggak kebagian yang lainnya. Jadi Bro nanti benar-benar akan nge-breakout teman-teman, langsung di breakout room. Bro juga bakalan pantau dan Bro kasih feedback langsung di dalam. Gitu. Oke guys, hadiahnya, so Bro. prepare apa? Ada Nyanyi hadiahnya dulu. nggak, Bro? Nyanyi dulu. Iya nyanyi waktunya kan kelas Nyanyi kita. ya itu bener tuh. Siapa yang bilang nyanyi tuh tadi tuh? Bener, nyanyi dulu, Bro. Oke guys, so thank you very Time much is for up. coming. Yuk, Don't change the topic. besok lagi. Ini harus Bener ya? kita Besok ganti. ya, Bro. Kita foto dulu. Ya on kamera dulu guys. Bentar, on kamera dulu nih. Saya mau ganti posisi immerse. Ya on kamera dulu guys. Ayo pakai itu frame DPR gitu. Oh, DPR ya. Bentar. Ini enggak sih? Aja. Jadi, No, yes, let's go. I'm from the middle. Let's go, Okay, baby. ready, guys? Ready? Right. Seperti Ready. zombie. Okay. 3, 2, 1, here we go. Teman-teman juga bisa screenshot sendiri ya, takutnya Broin pas lagi nge-lag-nya kan. Aku mau. Ya, barangkali pas lagi nge-lag-nya nanti nggak bagus hasilnya. Okay, next one. 3, 2, 1, go. Last one. 3, 2, 1, go. Okay, nice. All right, good job everybody. Thank you very much for coming. Thank Now you. let's do class by jargon. Then here we go. Speaking partners, we We are are the best partners. Bye. 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 Goodbye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye.